warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Menteri Pendidikan yang saya hormati, Bapak Ketua MPR RI yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua DPR RI yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Dr. Praptono MED yang telah menandatangani sertifikat pada hari atau tanggal 3 Desember 2020 yang telah memberikan kepada saya sertifikat atau webinar dalam rangka Semarak Hari Guru Nasional 2020. Kepada bapak-bapak saya ucapkan terima kasih yang pada saat tersebut narasumbernya adalah Bapak Dr. Andes Ami Humaini MA dari Bappenas, kemudian Bapak Supratman dari Narkoba, kemudian Profesor Haryono dari Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tanggal 3 Desember tersebut saya mengikuti webinar dari awal. Penjelasan 3 narasumber tersebut dapat saya simpulkan sebagai berikut, bahwa profesi guru adalah tonggak kehidupan berbangsa dan negara, karena dari ideologi Pancasila, guru dapat menanamkan sejak dini kepada anak didiknya tentang Pancasila, sehingga dapat menjadi landasan kelak sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari Narkoba, bahwa seorang guru menjadi salah satu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa guru dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi saya tegaskan bahwa guru adalah salah satu tonggak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa hal yang belum merasa puas ketika dialog dengan para narasumber, dan pada saat ini saya akan sampaikan beberapa hal yang masih mengganjal dalam pikiran saya, terutama mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia, terutama kurikulum baik ATSP maupun K13 yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat adalah sangat baik dan sangat bagus, tetapi tentunya apabila diiringi dengan fasilitas dan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri. Maksudnya, untuk daerah yang maju, daerah perkotaan, kurikulum tersebut dapat dipastikan diserap 100% karena ditopang oleh fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi ketika kurikulum tersebut masuk ke pelosok-pelosok atau ke daerah-daerah, maka dia akan membentur 3 tembok yang sangat besar, dan ini sangat sulit untuk dipecahkan. Yang pertama adalah ekonomi dan kepedulian masyarakat. Jadi kurikulum sehebat apapun ketika masuk ke pelosok terbentur oleh tembok yang sangat besar, yang terutama adalah ekonomi dan kepedulian masyarakat. Kemudian yang kedua, fasilitas pendidikan yang ada. Kemudian yang ketiga, daya serap siswa itu sendiri. Kendala yang pertama adalah fasilitas. Apabila kita bandingkan dengan yang di kota, tentu fasilitas di desa itu banyak kekurangan. Suatu contoh, kalau di kota belajar menggunakan video atau divisualisasikan sehingga semua siswa bisa atau mampu melihat apapun materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi kalau di pelosok itu menggunakan bayangan atau hayalan semata sehingga kurang akurat. Kemudian yang kedua adalah kepedulian atau ekonomi masyarakat. Di daerah, masyarakat atau orang tua siswa sangat tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Semuanya diserahkan kepada pemerintah karena merasa pemerintah sudah menjamin pendidikan bagi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Padahal seharusnya orang tua lebih peduli dan mendorong anak-anak mereka agar pendidikan ini bisa lebih dimaksimalkan, sehingga anak-anak mereka walaupun tidak mengikuti atau tidak seperti anak-anak yang di kota, tetapi bisa mencapai 70% pendidikan yang ia dapat. Kemudian yang ketiga, daya serap siswa. Daya serap siswa untuk K13 satu pembelajaran, satu hari, satu pertemuan, satu pembelajaran, satu kali pertemuan. Dan ini menjadi kendala karena siswa di pelosok untuk mempelajari satu pembelajaran kadang-kadang sampai 3 kali. Artinya guru di daerah terus berekstra kerja keras untuk menyampaikan materi sampai berkali-kali. Nah, inilah menandakan bahwa profesi guru yang di daerah 3 kali lipat lebih sulit daripada guru-guru yang ada daerah maju atau yang ada di kota. Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, kalau menurut hemat saya, dari apa yang saya rasakan dan dari apa yang saya perhatikan, bukan dari intelektualitas yang saya miliki, bahwa kurikulum sebaiknya tidak semuanya sentral atau dari pusat, tetapi ada juga yang dibuat oleh daerah. Apabila pelajaran tersebut mengenai PKN atau bahasa Indonesia yang bersifat nasional, maka dibuatlah oleh
pemerintah pusat. Tetapi apabila mengenai sumber daya alam, kebudayaan, itu diserahkan kepada daerah. Sebagai contoh, di daerah pesisir Cantik beberapa tahun yang lalu ada PT Suprin yang mengolah sumber panas bumi di Lampung Selatan. Itu terjadi gejolak atau panas. Kemudian setelah diberikan sosialisasi oleh pemerintah, maka dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat Lampung Selatan. Ini adalah suatu contoh bahwa apabila sumber daya alam yang ada dikenalkan sejak dini, mereka hanya tahu bahwa Gunung Rajabasa ini hanya bisa ditanami saja, tetapi tidak mengenal, tidak mengerti tentang bahwa ada sumber daya alam yang luar biasa seperti panas bumi yang dapat diolah dan dijadikan sebagai penghasilan untuk membangun bangsa dan negara ini. Oleh karenanya, apabila kurikulum dibuat oleh daerah, maka bisa dicantumkan mengenal sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Selanjutnya, pendidikan yang saat ini diterapkan berdasarkan apa yang saya perhatikan tidak memberikan jiwa atau sesuatu di dalam jiwa anak-anak yang ada di daerah itu tidak berbangga diri. Oleh karenanya, kurikulum yang akan datang mohon agar kiranya putra-putra daerah merasa bangga dengan ada membangun daerahnya masing-masing. Berbeda dengan saat ini, ketika mereka berada di daerahnya tidak merasa bangga, tetapi apabila mereka sudah di Jakarta, maka dia akan merasa bangga. Mayoritas anak-anak di Indonesia setelah lulus SMK, SMA berpikir untuk merantau ke Tangerang, ke Jakarta, tetapi tidak berpikir untuk membangun daerahnya sendiri. Oleh karenanya, kami mohon kiranya pemerintah untuk memberikan sejak dini agar mereka bangga dengan daerahnya, sehingga mereka giat membangun daerahnya sendiri, yang di desa membangun desanya, yang di kabupaten membangun kabupatennya, yang di provinsi membangun provinsinya. Sehingga apabila mereka giat membangun provinsinya dan provinsinya maju, maka setiap provinsi di Indonesia maju, secara umum Indonesia akan menjadi maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia.